semoga acara hari ini dapat membawakan knowledge baru di dunia neonatologi. Terima kasih Dokter Adi, penjelasannya bagus banget ya terkait dengan HFO volume garanti. Rasanya ini suatu mode yang sangat menjanjikan. Saya ingin bertanya terkait pendekatan penggunaannya saat initial setting. Tadi dikatakan adalah sebisa mungkin kita memakai volume tidal yang minimal dengan frekuensi yang lebih tinggi. Dengan metode seperti itu kita akan terjadi lung protektif, nanti amplitudenya yang akan di-adjust sendiri naik turun. And so on, nanti akhirnya paru-parunya tetap terekrut, maka volume tidalnya akan turun dengan sendirinya ya. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait setting inisialnya, kita ada corner saturation. Ya kita corner frekuensi. Oke, kita ada corner frekuensi. Sementara kalau yang tadi saya lihat dari prinsip yang dijelaskan oleh Dr. Adi, maka justru kan rumusnya adalah DCO2 sama dengan VTHF kuadrat dikali frekuensi. Ya, VTHF kuadrat dikali frekuensi. Yang artinya kalau kita ingin mendapatkan buangan CO2-nya yang tinggi, ya, salah satunya adalah kita menaikkan dengan frekuensinya. Kita ingin mendapatkan mekanisme lung protektif, maka kita akan minta volume tidal high frekuensi yang rendah untuk pasien tersebut. Maka berarti sudah tidak lagi berlaku untuk corner frequency yang tadi disebutkan. Berarti karena sebenarnya prinsipnya adalah seperti prinsipnya HFO pada umumnya, low lung tidal volume. Yang saya tahu selama ini kan kasarnya adalah volume tidal itu 1 sampai 2,3 ml per kilogram berat badan. Sementara magic number adalah 1,5. Bagaimana untuk itu, apa bukankah kita sebaiknya mulai dengan serendah mungkin, dengan frekuensi setinggi mungkin bisa di sekitar 15-an. Saya tadi agak terlalu cepat mendapat penjelasannya, saya masih belum mengerti apa perbedaannya setelah ada kalimatnya adalah ini berlaku hanya untuk frekuensi 15. Setelah itu perhitungan ini akan berubah, boleh dijelaskan lebih lanjut ya Dok? Terima kasih. Langsung saya jawab aja, takut lupa. Jadi corner frekuensi itu sebenarnya frekuensi terendah. Jadi kalau pakai HFO itu kalau ada getaran di endotracheal tube, coba keluarin slide saya dulu. Itu dia akan mengalami dampening effect. Jadi dia akan terjadi pelemahan dari tingkat endotracheal tube sampai ke alveolar. Nah, dampening effect ini punya dua sisi. Sisi bagusnya adalah dia akan menjaga alveolus nggak cedera. Sisi jeleknya adalah volume tidalnya karena dampening itu bisa jadi kekecilan. Bisa sangat kecil sehingga dia nggak cukup untuk melakukan buangan CO2. Nah, corner frekuensi udah di set berdasarkan compliance sama resistennya, itu kita dapatlah frekuensi-frekuensi tertentu itu. Jadi kalau RDS itu masalahnya banyaknya di compliance. Jadi corner frekuensinya mungkin sekitar 12 jatuhnya. Tapi kalau displasia PIA mungkin corner frekuensinya 10, BPD berat corner frekuensinya 8 dan sebagainya ya. Nah, bagaimana hubungannya dengan volume garanti? Kita ngeset awal tetap pakai corner frekuensi biasa, seperti sesuai dengan penyakitnya. Nah, bedanya kalau pakai HFO volume garanti, kita bisa menggeser frekuensinya itu makin tinggi karena amplitudenya otomatis naik. Kalau pakai ventilator HFO biasa, kita akan berada di corner frekuensi, tapi kalau kita bergeser naik CO2-nya nanti akan retensi, akan banyak gitu. Nah, dengan konsep seperti ini kita bisa dapatkan volume tidal sekecil mungkin dengan frekuensi yang tinggi. Gitu jadinya. Jadi dengan frekuensi tinggi, volume tidal sekecil mungkin kita akan lebih lung protektif. Kalau bisa nggak kalau pakai HFO biasa? Kalau pakai HFO biasa akan sulit, apalagi kalau nggak ada layarnya ya, seperti punya sensor medik, karena nggak ada kecuali pakai Florian monitor bisa ya, tapi kalau nggak ada sulit seperti itu. Jadi tetap mulai dari corner frekuensi yang biasa, terus kita geser ke atas. Terus pertanyaan kedua, kenapa kalau di atas 15 Hz? Ada di gambar ini sebenarnya, cuman nah di gambar ini. Jadi kalau di bawah 15 Hz itu 15 Hz, di bawah 15 Hz amplitude di bawah 15 Hz I banding E itu akan lebih bagus 1:2.
Kenapa? Karena pada 1:2 itu ternyata relatif lebih banyak waktu buat ekspirasi dibanding inspirasi. Karena I banding E itu 1:2 33% buat inspirasi, 66,3% buat ekspirasi. Begitu kita geser frekuensinya ke atas, di atas 15 Hz, itu sangat kecil sekali. Jadi satu periode kalau di atas 15 Hz mungkin udah 0,00 sekian. Kalau dibagi, walaupun I banding E itu udah nggak cukup lagi buat bayi itu buat ekspirasi, karena waktu periode ekspirasi sangat kecil. Karena kalau makin frekuensi tinggi, periode nafasnya makin pendek. Jadi 1:2 udah tetap nggak cukup buat bayi ekspirasi. Makanya dikatakan di bawah 15 Hz 1:3 lebih menguntungkan, karena masih bisa dikompensasi sama penaikan amplitude volume tidak. Tapi di atas 15 Hz, walaupun amplitudenya naik, tidak cukup buat bayi disedot udara ekspirasi buat ekspirasi. Penjelasannya seperti itu. Saya boleh nanya 3 pertanyaan. Yang pertama ke Dokter Adi dulu. Jadi saya mau make sure aja. Jadi kalau misalnya HFO itu dengan VG, yang kita atur, Pak Punten saya nggak bisa lihat Dokter Adi. Kalau kita HFO dengan VG, berarti yang kita adjust adalah frekuensi dan volume tidal ya dok, karena amplitudo kita tidak adjust, amplitudo hanya kita tulis sebagai amplitudo maksimum saja. Benar nggak pengertian saya jadi gitu kalau misalnya dia HFO plus VG. Lalu kalau pertanyaan keduanya untuk Dokter Adi, kalau misalnya lalu AGD-nya sudah menjadi normal, yang kita winning sebaiknya frekuensi dulu atau volume tidalnya? Kalau misalnya ini udah bagus nih, terus normal, kita nurunin frekuensinya atau kita turunkan volume tidalnya? Itu pertama untuk Dokter Adi. Terus untuk Dokter Putri, kami kebetulan punya Medin ya dok, banyak tuh. HFO-nya suka kita pakai, cuma masalahnya gini dok, HFO nasalnya. Wiggle-nya memang awal tuh bagus, wiggle-nya cuma sampai leher, sampai atas dada. Tapi kalau misalnya kita tinggal sedikit aja ya, entah itu bayinya bergerak, entah ada apa sedikit, wiggle-nya bisa langsung hilang. Gimana caranya untuk mempertahankan wiggle yang bagus supaya tadi tujuannya, jadi akhirnya setiap kita mencoba nasal HFO, kalau udah goyang-goyang gitu ganti lagi ke konvensional, itu udah sering terjadi gitu. Sehingga gimana sih caranya supaya nasal HFO ini bisa dipertahankan terus gitu, supaya bayinya enak, nyaman, tapi kitanya juga melihatnya wiggle-nya bagus gitu dok. Terakhir mungkin untuk Prof Rina, Prof, apakah pada saat kita setting HFO itu, saya beberapa kali, mungkin salah ya, tapi beberapa kali itu saya nggak dari 10 atau 8 Prof, saya langsung frekuensinya dari 12 gitu. Boleh nggak sih sebenarnya? Karena kalau saya lihat kalau begitu dari 12 tuh lebih rekrutmennya perbaikan AGD-nya lebih cepat gitu. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak. Ya, baik. Mungkin ke saya nanti nyambungnya jadi bisa ke Dokter Adi karena yang Dokter Putri ini lain gitu ya. Nah, jadi kalau pada di era kita belum punya volume garansi ya. Nah, saya juga masih belajar nih sama si Adi. Ya kan? Karena saya belajarnya itu yang konvensional, yang volume garansi biasa ya. Itu kan sekarang Dokter Viva memasang, kan kita tuh harus masang frekuensi, amplitude, terus juga FiO2 sama itu ya, sama PAW-nya, ya kan. Nah sekarang frekuensi itu boleh aja mau 8, mau 12, tetapi kan ada konsep yang tadi itu. Kalau dia makin kecil bayinya, ya kan, makin kecil nih bayi misalkan RDS sekilo, ya jangan pasang 8 dong. Gitu. Jangan. Kenapa? Karena frekuensi ini yang konsep yang biasa ya. Frekuensi itu rendah, itu kan dia sangat kuat untuk ngeluarin CO2. Lah kita nggak mau, dia kan harus permisif hiperkapni. Jadi bisa dimengerti dia pakainya entah 10, 11, 12 gitu. Tapi kalau Dokter Viva punya MAS gitu. MAS kan jarang yang kecil, gede kan. Ya kalau dipasang 12 nanti nggak bisa dong gitu loh. Nah sekarang menjadi beda ketika itu konsep lama kan.
Nah sekarang konsep itu jadi berubah ketika ada dokter Adi nih, kita ini apa namanya tuh otaknya mesti di set balik nih, dibalik nih gitu loh. Nah tetapi yang saya juga belajar dari Adi, kayaknya mirip-mirip nih frekuensi gitu kan, Di, mirip-mirip. Konsep itu nggak dilanggar gitu loh, tetap ini yang kecil 12, yang agak kasusnya apa 8, ini 10. Nah nanti yang dimainkan itu tidal volume. Tidal volume tuh di mana? Di amplitude kan? Di amplitude-nya itu kita mainkan di situ. Nanti dia bergeser frekuensinya gitu. Mungkin gitu ya. Ya jadi yang Dokter Viva maksudkan saya itu jarang pakai 12, lebih banyak 8. Kasusnya apa? Kasusnya apa coba? Enggak, Prof, maksud saya kalau di beberapa teori kan biasanya kita coba 8 atau 10 dulu lalu dinaikkan pelan-pelan. Nah saya biasanya enggak dari 10 dulu gitu, Prof. Boleh nggak sih? Saya biasanya langsung 12 aja dulu frekuensinya gitu. Boleh nggak sebenarnya? Misalkan kalau dapat nih ya, misalkan Dok, ada pasien meconium aspiration syndrome 3 kilo, kental jelek gitu kan ya. Nah itu pasti CO2-nya kan jelek, itunya juga nggak bagus pasti. Nah kalau yang kita belum bicara yang Adi nih, itu anak 3 kilo, nggak bakal saya kasih 12, nggak boleh, pasti jelek ntar. Kelamaan, kan kelamaan untuk kita itu kalau nggak salah harus mencegah lung injury. Lung injury itu nggak boleh. Tadi itu kan yang delta pressure-nya 1, terus juga kalau CO2 tinggi kan jadi pH-nya jelek. Nah ketika pH jelek semua obat-obat nggak kerja. Jadi kita ini harus juga membuat CO2 pH itu yang accepted. Begitu tidak accepted, ya kita memakai PPHN misalkan, memakai tensinya dinaikin, nggak akan kerja itu semuanya, rusak. Yang ada nanti semua sistem nggak kerja, termasuk coba teman-teman perhatikan nanti dia hiperglikemi, perdarahan langsung, nah, hati-hati di situ, gitu. Jadi Dokter Viva, kalau menurut saya harus hati-hati, karena tadi itu ada satu slide menurut saya itu bagus tuh dari si David Tinge itu perkiraan, gitu ya. Kalau tadi kan ada tuh. Ada slide-nya tuh. Jadi kalau yang prematur segini sampai segini, MAS dia nggak pernah mulai dari 12. Jangan gitu. Nanti terlalu lama Dokter Viva masuk di accepted pH namanya. Jelek. Mungkin Adi tambahin nih. Makasih, Prof. Nggak perlu diingat ya. Memang kalau kita start dengan frekuensi rendah, itu dia akan ini konvensional ya, frekuensi rendah, volume tidal HFO-nya akan tinggi. Jadi membuang CO2 itu akan bagus. Membuang CO2 akan bagus, kadang-kadang kebablasan gitu. Di sisi lain, kita tergantung penyakitnya, dokter. Kalau penyakitnya benar kata Prof Rina, kalau penyakitnya misalkan meconium aspirasi sindrom, itu penyebabnya lebih banyak masalah resistensi jalan napasnya tinggi. Kalau resistensi jalan napas tinggi harus pakai volume tidal yang besar supaya CO2-nya bisa dibuang. Tapi kalau masalahnya respiratory distress syndrome, parunya kaku, itu nggak ada masalah dia ngebuang CO2. Tapi mean airway percentnya mesti bagus supaya parunya nggak kolap. Itulah sebabnya kita menghindari penggunaan frekuensi rendah pada kasus-kasus yang masalah compliant. Karena kalau kita kasih, ya nanti cedera alveolusnya ya. Cedera alveolusnya karena getarnya akan besar. Sedangkan dia cuma butuh dikembangin aja, nggak butuh digetar-getarin dengan hebat. Kurang lebih seperti itu. Jadi konsep corner frekuensi tetap berlaku. Terima kasih Dokter Viva. Jadi itu juga kadang menjadi kendala untuk kami. Namun yang pertama kali kalau kita pendekatan ventilasi non-invasif, satu positioning jangan lupa, kedua kita pasti akan bermain dengan leaking. Permasalahannya adalah terkadang kita memindahkan pasien tersebut, misalnya yang post ekstubasi atau kalau yang gagal silap rata-rata enggak ya, tapi yang post ekstubasi biasanya posisi bayinya biasanya sudah hiperekstensi tuh seperti ini. Nah itu agak kesulitan memang untuk membuat bayi posisinya midline kembali.
Nah ini challengingnya dalam penggunaan nasal HFO untuk yang dengan yang merek yang Dokter Viva sebutkan. Nah, namun harus dilihat interface-nya itu ada kemiringan derajatnya. Nah, kemiringan derajatnya ini harus diatur, dokter. Jadi si vendornya memang sudah memberitahukan bahwa kemiringan derajat ini harus pas, ada yang 30, ada yang 45 derajat. Jadi kalau kemiringan derajatnya belum sesuai, itu tidak akan nyaman untuk di hidungnya. Waktu pertama kali alat itu disampaikan ke kami menyampaikan tentang yang di nasalnya ini kurang nyaman. Akhirnya mereka perbaiki dan hasilnya sudah baik. Nah, gimana triknya? Yang pertama adalah mau tidak mau akhirnya kita memakai pacifier supaya mulutnya ketutup sehingga dia akan bisa menekuk lagi badannya, dan memang kita akan kerjasama sama rehab medik. Jadi dulu waktu kita gagal saya kerjasama dengan rehab medik. Kenapa? Karena kalau saya paksa nanti akan ada jejas di sininya. Jadi kalau misalnya kita semakin ketat mengikatnya, dia akan naik hidungnya, nanti akan jadi jejas. Sehingga nggak boleh demikian, maka posisinya harus dibenerin. Yang kedua derajatnya. Yang ketiga, akhirnya kenapa biasanya nanti dia akan pindah ke mode yang konvensional lagi, karena activate standby mode. Biasanya akan terjadi seperti itu. Itu perawat pasti akan ngoceh terus activate standby mode. Padahal apa yang terjadi? Standby mode itu terjadi ketika si PEP-nya tidak mencapai yang kita setting. Kenapa si PEP tidak mencapai yang kita setting? Karena mulutnya kebuka. Jadi caranya ya pakai pacifier, ditekuk lagi badannya, dikembalikan lagi ke posisinya yang midline. Kemudian begitu dia kembali lagi, maka standby mode-nya itu akan hilang dan alatnya akan bisa kembali lagi. Karena kalau tidak, mesin itu tidak berani untuk ngasih MAP, dia bisa kompensasi 20%. Jadi mesin nggak berani untuk kasih lagi MAP yang lebih tinggi lagi, karena kita bisa menaikkan. Kalau seandainya mulut kebuka, flow-nya bisa kita naikkan terus. Tetapi hati-hati flow yang di atas 10-12, itu nanti standby mode-nya akan cepat sekali untuk nyala. Jadi tipsnya, satu, perhatikan derajatnya kemiringan dari nasal interface. Kedua, pastikan posisinya baik. Ketiga, gunakan pacifier-nya. Keempat, ya memang anaknya harus jangan sampai hiperekstensi. Seperti itu. Terima kasih, Dok. Tadi ada 2 dari pertanyaan dari Dokter Viva. Yang pertama, pada saat weaning, apa yang dirubah ya? Amplitude auto weaning dia akan turun. Misalkan contoh, kita pasien RDS, kita pakai HFO volume garanti, kita coba volume tidal sekecil mungkin sekitar 1 mili per kilo, frekuensinya mungkin 15 Hz misalkan gitu ya. Nah, kita tuh cukup mewinning mean airway pressure. Jadi mean airway pressure begitu saturasi bagus, FiO2 kita turunin, FiO2 bisa 30%, MAP-nya kita bisa turunin. Misalkan tadinya 12 ke 11 ke 10, begitu sampai 8 dah bagus tuh, siap ekstubasi. Kalau gitu frekuensinya dinaikin lagi atau amplitudenya di volume tidalnya diturunin lagi? Tidak, karena AGD-nya udah bagus, CO2-nya udah bagus, dengan volume tidal 0,5, nggak usah dikutak-kutik lagi, turunin aja main airway pressure-nya gitu. Amplitude otomatis auto winning, volume tidal ngikutin sama CO2. CO2-nya bagus, berarti volume tidalnya pertahankan. Sebenarnya DCO2-nya yang dipertahankan ya. Terus pertanyaan kedua, HFOVG kita, yang kita rubah-rubah apa? Jadi pada HFOVG yang kita rubah kalau dia hiperkapnia atau hipokapnia, terkait volume tidal sama frekuensi. Kalau oksigenasi main airway pressure. Nah, kapan kita nurunin volume tidal, kapan kita mulai nurunin frekuensi. Jadi ada rentangnya. Jadi misalkan nih, pada kondisi hiperkapnia, CO2-nya tinggi, kita naikin volume tidal dari 1,5 ke 1,6 mili per kilo, 1,7 mili per kilo, 0,1 sampai 0,2 mili per kilo aja naikinnya, jangan gede-gede. Begitu dia menginjak ke 2,5 mili per kilo, itu kan udah deket-deket ruang rugi anatomis tuh. Ruang rugi anatomis kan 2,5 sampai 2,7 mili per kilo. Mungkin lebih bijak kita naikkan frekuensi gitu. Begitu volume tidal kita anggap sudah deket-deket gede itu mendekati ruang rugi anatomis, kita naikin frekuensi supaya CO2-nya itu kebuang lebih banyak. Bagaimana kalau kita nurunin CO2-nya wash out? Kan kita akan nurunin volume tidal dulu, kita turunin volume tidalnya, tapi pada frekuensi tertentu ada rentang-rentang tertentu, tadi ada tabelnya. Jadi misalkan pada frekuensi, ada slide-nya ya, saya nggak inget tuh. Misalkan frekuensi 12 gitu, itu paling kecil kalau nggak salah 1,8 mili per kilo. Begitu kita mau turunin lagi ke 1,6 mili per kilo, itu lebih bijak kita naikkan
frekuensinya. Dan setelah naikkan frekuensi kita bisa turun lagi volume tidalnya ke lebih rendah lagi, misalkan ke 1,5 mili per kilo. Begitu rekomendasinya. Mudah-mudahan clear. Ya, thank you. Terima kasih. Izin bertanya kepada Dr. Adi. Tadi dijelaskan mengenai DCO2 ya dok ya, sebagai salah satu parameter yang dipantau apabila kita menggunakan HFO dengan mode volume guarantee. Apakah ada target pakem dok untuk DCO2 itu sendiri berapa, dan apakah ada bedanya pada bayi aterem atau preterem dan pada tiap-tiap kasus, ataukah memang akan berbeda-beda pada tiap bayi tergantung tadi seperti yang dokter katakan kondisi pada saat DCO2 pada saat AGD-nya optimal dok. Terima kasih dokter. CO2 tuh menggambarkan minute ventilasi pada HFO, jadi koefisien difusi CO2, bagaimana CO2 tuh dibuang. Problemnya adalah, misalkan pada pure RDS, itu ada nilai rentangnya, Prof. Jen Pilo peliti ada nilai rentangnya, DCO2 frekuensi sekian, maka frekuensi sekian, volume tidal sekian, DCO2-nya sekian. Tapi itu pada RDS. Begitu RDS berubah jadi PIA, itu akan berubah. Kenapa? Karena ruang rugi anatomisnya akan membesar, sehingga butuh lebih besar lagi buat minute ventilasi HFO. Begitu dia geser lagi jadi bronchopulmonary dysplasia, lebih besar lagi. Jadi nggak ada nilai normal pada satu bayi. Satu bayi itu akan berubah DCO2-nya seiring dengan waktu tergantung patofisiologi yang terjadi pada parunya. Oleh karena itu dibutuhkan AGD. Begitu AGD-nya bagus, saat itu itulah DCO2 yang kita pakai. Nanti besok berubah. Besok berubah. Berubah ya itu AGD DCO2 yang kita pakai. Kenapa berubah? Karena paru itu enggak dinamis ya. Biasanya makin rusak bukan makin bagus. Kalau bayi ekstrim prematur makin rusak, makin jelek biasanya. Tapi makanya kita kalau bisa cepat ekstub ya lebih bagus sebenarnya ya. Nah, jadi gitu sih Dokter Priscil. Enggak ada angka DCO2 60 pasti PCO2-nya 40 sampai 50, enggak ada. Tergantung dead space dari sistem pernafasan bayinya. Bisa meningkat, DCO2-nya jadi naik nilai normanya. Kalau dia membaik, mungkin DCO2-nya bisa turun gitu. Makasih. Izin dok, pada setahu saya mohon koreksinya dok, kan kalau HFO-VG ini hanya ada pada ventilator hybrid ya dok ya. Apakah efektivitasnya sama dok pada saat digunakan pada bayi aterem yang besar dan bayi preterem yang kecil dok? Terima kasih dok. Tes ya. Jadi ini pernah dibahas juga ya, saya pernah dengar kuliahnya Prof. Luna Sanchez juga. Jadi kalau masalahnya itu resistensi jalan nafas, bukan compliant, HFO tuh jadi kurang efektif. Jadi itulah kenapa picu HFO-nya nggak pernah dipakai, akhirnya ditaruh di tempat kita di NICU, karena dia nggak bakal efektif. Apalagi dewasa nggak suka sama HFO. Kenapa? Karena masalah mereka itu kebanyakan resisten, COPD lah, asma lah dan sebagainya. Jarang ARDS mereka. Nah, kalau masalahnya compliant, HFO tuh jempolan jadinya. Jadi mantap banget jadinya kalau pakai HFO karena dia efisien. Nah, volume tidal kecil, nggak bikin ngerusak, dia powerful gitu. Jadi nanti kalau pakai HFO, jadi kita mesti lihat-lihat nih. Kalau kasusnya resisten, mekonium aspirasi sindrom dan sebagainya, itu biasanya butuh HFO yang menggenerate volume tidal yang besar. Tapi kalau kasusnya compliant, itu dia nggak butuh HFO yang volume tidalnya besar. Jadi nggak butuh energi yang besar. Biasanya yang hibrid yang bagus gitu. Tapi sekali lagi, kan sering tuh kita tuh dapat pasien-pasien BPD berat. Terus settingnya udah ajaib ya kan, udah amplitude 60, benar nggak? Ibanding 1:1 ya kan, frekuensi udah 6, mau diapain lagi Dokter Adi? Saat itulah, kata Prof. Manuel Luna Sanchez, saat itu HFO udah tidak pada tempatnya lagi. Itu harus pindah ke konvensional, karena butuh volume tidal yang lebih besar. Pasti pernah deh ngadepin kayak gitu, ya kan, jangan stay di HFO kalau udah gitu, harus pindah ke konvensional karena tidal volume butuh besar. Biasanya butuh 8 mili per kilo gitu ya, 9 mili per kilo kalau udah BPD berat.
Kalau BPD berat, tadi kan dokter Risma di volume garanti ada tuh, sampai 8 mili per kilo. Bahkan sampai berapa tadi, sampai 9. Ya itu yang dia butuhin. Kita tetap aja di HFO, padahal HFO udah nggak efisien karena volume tidalnya kecil kan dia. Gitu, makasih.